Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Basel Muharram dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Oleo Kendari, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum dasar epidemiologi tentang pemeriksaan COVID-19 menggunakan rapid test COVID-19. Baik, langsung saja. Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan suatu kondisi kesehatan di populasi khusus atau tertentu, dan tujuan pelaksanaan studi ini adalah untuk mengendalikan masalah kesehatan. Dikutip dari Najmah tahun 2015. Selanjutnya, COVID-19. Menurut WHO tahun 2020, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Menurut WHO, tahun 2020, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Selanjutnya adalah alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Salah satu kelompok yang paling berisiko terkena penyakit infeksi termasuk COVID-19 adalah petugas medis, baik dokter maupun perawat. Juga petugas medis lain yang sering kontak dengan pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD sesuai standar agar mereka terlindungi dari infeksi virus corona. Dikutip dari Adrian tahun 2020. Selanjutnya, rapid test COVID-19. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Namun perlu Anda ketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Jadi rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction atau bisa disebut dengan PCR. Dikutip dari Nareza tahun 2020. Selanjutnya, bagaimana kriteria orang yang dapat melakukan rapid test? Karena keterbatasan alat, maka tidak semua orang dapat menjalani prosedur ini secara serentak. Pemeriksaan ini hanya diprioritaskan untuk orang yang lebih berisiko terkena COVID-19. Kriterianya antara lain adalah: pertama, orang dalam pengawasan atau yang biasa disebut dengan ODP, yaitu yang memiliki demam lebih dari atau di atas dari 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan resiko tertular paling tinggi, seperti petugas kesehatan yang berada di rumah sakit yang menangani COVID-19. Kemudian yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi, seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama,
petugas bandara ataupun pedagang di pasar. Kemudian, apa saja alat dan bahan pemeriksaan rapid test COVID-19? Untuk alatnya yaitu yang pertama adalah strip test COVID-19, kemudian lancet, selanjutnya juga lancet pen, selanjutnya kapas alkohol, selanjutnya masker bedah atau masker N95, selanjutnya pelindung mata, kemudian pelindung wajah atau face shield, kemudian gaun medis atau baju hazmat, kemudian sarung tangan medis atau handscoon, kemudian penutup kepala, dan juga sepatu pelindung. Untuk bahannya yaitu sampel darah pasien, kemudian larutan penyangga atau buffer. Selanjutnya, bagaimana tata laksana melakukan rapid test COVID-19? Pertama, usap bagian jari dengan kapas alkohol yang terdapat di dalam paket alat rapid test sensing self. Kemudian, jari yang sudah diusap kapas alkohol kemudian ditusuk menggunakan jarum lancet sekali pakai untuk mengambil sampel darahnya. Kemudian, sampel darah yang keluar dari tangan diambil menggunakan pipet, lalu diteteskan pada plat strip atau bagian tengah yang berbentuk bulat, dan dicampur 2 tetes larutan penyangga atau larutan buffer. Kemudian, ada 3 indikator penanda antibodi dalam strip tersebut, yaitu C, kemudian IgG, dan IgM. IgG merupakan jenis antibodi yang paling banyak terdapat dalam darah, sedangkan antibodi IgM terbentuk saat pertama kali sistem imun berhadapan dengan patogen. Kemudian, dalam waktu 10 menit hasil tes akan keluar. Jika muncul garis merah pada indikator C, maka hasilnya negatif, sedangkan hasil positif, garis merah akan muncul dalam 2 formasi atau lebih. Kemudian selanjutnya, analisis pemeriksaan hasil dari rapid test COVID-19. Rapid test COVID-19 ini adalah untuk menguji sistem imun, bukan tes lebih lanjut seperti polymerase chain reaction atau PCR. Untuk interpretasi hasilnya, yang pertama yaitu negatif, di mana hanya muncul 1 garis pada kontrol, atau C, tidak ada garis yang terlihat di IgG dan IgM, maka bisa dinyatakan bahwa itu negatif COVID-19. Yang kedua positif. Tes dinyatakan positif jika muncul 1 garis di C dan muncul 1 garis lagi di IgG atau IgM. Selanjutnya, tidak valid. Tes tidak valid jika ada garis yang muncul di C. Jika ini terjadi, maka tes harus diulang menggunakan alat dan bahan baru. Kemudian, jika orang yang hasil tesnya negatif namun kemudian mengalami gejala, maka ia akan disarankan untuk karantina diri dan sebelumnya melakukan tes lagi setidaknya 7 hari sejak tes sebelumnya. Tentunya melakukan pemeriksaan menggunakan rapid test ini sangat bermanfaat untuk mendiagnosa secara cepat dan tanggap tentang COVID-19 ini, sehingga penyebaran dari COVID-19 ini dapat dicegah dengan baik. Sekian presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.